Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Assalamualaikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun haitsu qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fatibillah, Bismillah. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bermuajah kembali. Semoga langkah kita dari rumah masing-masing menuju tempat ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita luruskan niat kita hanya untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala liwajhillah, ya, untuk mendapatkan satu kenikmatan abadi, ya. Karena kita hidup di dunia ini singkat, sangat singkat, sehingga kita hidup di dunia ini dinamakan dunia karena dana, ya. Dana itu ada sesuatu yang sangat dekat, dekat sekali, ya. Sementara akhir adalah sesuatu yang baqa, yang kekal. Maka utamakan kehidupan yang kekal, dan kehidupan yang sesingkat ini adalah untuk mencari bekal-bekal dalam sebuah kehidupan yang kekal. Watibillah sunullah. Majelis kali ini kita akan melanjutkan satu pembahasan masih dalam judul yang sama, yaitu al-ikhlas wa ihdarun niyah, keikhlasan dan menghadirkan niat. Kemarin sudah kita bahas untuk hadis yang pertama, ya. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pada hadis yang kedua, ya, untuk memperkuat, menata hati bahwa semua kegiatan kita, semua amalan-amalan kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan nanti, ya, akan dibangkitkan sesuai dengan niatan masing-masing. Bagi yang membawa kitab bisa dilihat di hadis yang kedua, ya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an. Hadis yang kedua, An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu an qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Zul Jais, Yawjul Jaisu Al-Ka'bata Yawjul Jaisul Ka'bata Faida Kanu bibaida, Kanu bibaida'a,
da'a minal ardi ada pasukan ya, satu pasukan yang akan menggempur Ka'bah ketika mereka sudah ada di tanah yang lapang, bi baida'a minal ardi yurshafu bi awwalihim mereka akan ditenggelamkan bi awwalihim wa akhirihim. Qalat Aisyah qultu ya Rasulullah, kaifa ya Rasulullah, bagaimana mereka akan ditenggelamkan dari awal dan akhirnya? Kaifa yukshafu bi awalihim wa akhirihim. Innahum fihim aswaquhum. Sementara di dalam gerombolan Jais tadi ada aswaq, itu pedagang-pedagang ya, pedagang-pedagang pasar. Wa fihim aswaquhum wa man laisa, di sini wa man laisa minhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'asuna ala niyyatihim. Nah, ini yang masuk pembahasan di rentetan judul ya, ala niyyatihim, muttafaqun alaih ya, muttafaqun alaih. Bukhari dan Muslim. Oke, di sini ikhwan fillah, sadaqallah, ada satu pasukan yang akan menggempur Ka'bah. Jadi memang Ka'bah ini sudah Allah janjikan untuk dijaga ya. Ada yang tahu kapan dan di mana atau siapa yang membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim. Ada lagi siapa yang membangun? Nabi Adam. Ada lagi siapa yang membangun? Mas Udin? Allah ya. Kita akan kembali kepada satu ayat dalam surat Ali Imran ayat yang ke-96. Ada yang hafal? Ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, redaksinya kita akan lihat nanti siapa yang membangun akan ketahuan ya. Inna awwala baitin wudi'a terus wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan
wa hudau lil alamin. Oke. Ini Ka'bah. Jadi kalau kita lihat di sana, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh siapa? Berarti dibangun untuk siapa? Untuk manusia. Yang bangun manusia apa siapa? Ya. Jadi yang bangun bukan manusia. Kalau kita kembali di sini, kita lihat tafsir. Kenapa Mas? Ini agak ini. Tafsir di As-Sa'di bahwa sesungguhnya awwalu buyutin wudi'at ya, linnasi atau liibadihi, satu rumah yang dibangun oleh Allah untuk manusia. Jadi rumah ini wudi'a itu dibangun atau diletakkan. Jadi yang meletakkan pertama kali, yang membangun Ka'bah pertama kali itu, jadi manusia turun di muka bumi ini Ka'bah sudah ada ya. Intinya seperti itu. Jadi Allah sudah buatkan Ka'bah itu di muka bumi menurut keterangan dari ahli tafsir. Sehingga ketika manusia turun di muka bumi termasuk Nabi Adam, posisi Baitullah atau Baitul Atiq ya, di Bakkah. Ini ada yang menyebut Bakkah itu juga Makkah ya. Bakkah di kata Makkah mubarakan yang diberkahi, wahudan dan memberikan petunjuk kepada siapa? Seluruh alam ya. Dijadikan rumah ini yang berkah, dibangunkan rumah ini untuk manusia yang memiliki beberapa keberkahan dan hidayah bagi seluruh alam. Maka kalau selama ini memang kita pernah mendengar cerita siapa yang bangun Ka'bah? Nabi Ibrahim ya. Ternyata itu ceritanya kita lihat di surat Al-Baqarah ayat yang ke-127 dan seterusnya, ada ceritanya di situ. Paling atas baris pertama kita lihat di sana ada kalimat wa'id apa? Yarfa'u Ibrahimu. Ada? Wa'id yarfa'u Ibrahimu. Terusnya Al-Qawa'ida, Ibrahimul Qawa'ida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oke. Jadi sejarahnya di sini kalau kita lihat kalimat yarfa apa? Itu artinya meninggikan ya. Nah, kalimat meninggikan berarti di situ tinggal meneruskan kan? Kalau Ka'bah itu ada berapa sisi? 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau satu sisi di sini itu memang disebut qaidun, ya, satu pondasi. Tapi kalau terdiri dari 4 pondasi, 1, 2, 3, 4, maka dijamakkan menjadi qawaid. Bahasa di Al-Qur'annya surat Al-Baqarah 127 itu adalah qawaidah. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah, ingatlah, pelajarilah. Ya, kita disuruh mempelajari ayat ini bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim mendapatkan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk yarfa'u, yaitu meninggikan kembali dari pondasi ini ditinggikan ya. Gimana gambar meninggikan itu? Ya, ditinggikanlah, disusun batu satu-satu lagi lah, ditinggikan seperti itu.
Yang lebih hebat lagi di situ ada generasi muda yang belum begitu muda banget, ya, masih muda-muda ya, kayak panjenengan ya, agak kecil lagi, tapi mungkin Anda umurnya sudah balik, di atas balik. Ya, kecil orangnya tapi umurnya sudah agak ini ya, pantas ya. Nah, siapa dia? Ismail. Jadi abahnya Ibrahim ini sedang mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan satu pondasi. Qawaida minal baiti, pondasi dari rumah tersebut. Jadi konon ini rumah yang dikatakan di sini wudi'a baitun wudi'a linnas, satu rumah adalah Makkah itu, Ka'bah itu dibangunkan oleh Allah, kemudian kena banjir bandang di masa zaman Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh, banjir, habis semuanya, tinggal tersisa qawaidnya, tersisa pondasi-pondasinya. Ya tidak pondasi-pondasi saja. Maka dari peristiwa banjir tersebut Nabi Nuh alaihi salam ini mendapatkan satu perintah untuk membangun kembali, meninggikan. Jadi pada dasarnya ini memang sudah disediakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang bertanggung jawab untuk menjaga rumah ini ya pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika ada Yausul Jis, ada segerombolkan pasukan itu adalah pasukannya Raja Abraha ya, dari Yaman, Raja Habasyi dari Yaman itu yang bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Dan Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah ini ada sosok manusia, sosok seorang pemuda yang belum begitu balik, namun ada sebuah kepedulian yang luar biasa. Jadi ibarat bahasa kita, bapaknya kerja, anaknya datang langsung menawari. Nah, Bapak, apa yang bisa saya bantu? Ya. Jadi dia langsung peduli, care terhadap pekerjaan orang tuanya. Orang tuanya lagi kerja keras, jangan sibuk main HP ya. Kebetulan saat itu belum ada HP, jadi Nabi Ismail ya waktu itu masih kecil ya, belum dianggap menjadi seorang rasul, seorang nabi. Dia ya kemudian dia langsung tanggap terhadap pekerjaan ayahnya. Kita bayangkan Nabi Ibrahim itu punya istri dua. Jadi satu tinggal di Palestina, yang satunya lagi tinggal di Mekah. Bayangkan dari Palestina ke Mekah harus riwa-riwi ngontrol dua istri. Itu kita bisa bayangkan. Belum ada pesawat, ya, masih manual berangkat. Ya, kalau nggak punya kuda jalan kaki. Terus berapa tahun perjalanan itu kan? Ya, berapa lama? Namun ternyata Nabi Ismail ini tumbuh dengan luar biasa. Mulai dari ketawakalannya, mulai dari kesabarannya, mulai dari kepeduliannya luar biasa. Jadi jangan sampai kita ini melihat pekerjaan orang tua itu tangannya digenggam, alias tidak peduli terhadap pekerjaan orang tua. Ya. Jadi kita ini yang sudah menjadi orang tua punya anak, dan khususnya untuk anak-anak muda, ya, jangan dibiarkan orang-orang tua itu kerja sendiri. Ya. Harus tanggap pekerjaan orang tua ini apa? Apa yang saya bisa bantu, Ustaz? Apa yang bisa saya bantu, Pak? Apa yang bisa saya bantu, Pak D, dan lain sebagainya. Jadi Nabi Ismail langsung mengambil action ya, mengambil batu-batu. Akhirnya beliau pun juga mengambil posisi yang di beliau garap. Mengumpulkan dari batu-batu yang ada. Kalau batu itu disebut apa? Bahasa Arabnya adalah hajar ya. Ya, hajar atau hijr. Nanti beliau akan membuat di sini. Ya, hajar kalau sudah ditata menjadi bilik-bilik, menjadi hujurah atau hujurah, ya, tempat kamar. Karena ini belum jadi, hanya lingkaran, disebut hijr. Akhirnya kita kenal dengan hijr Ismail. Ya, di sini ada satu makom. Ya, makom apa? Makom itu bukan kuburan. Ya, makom itu satu tempat. Jadi ada satu bekas tapak kaki Nabi Ibrahim di awal ketika beliau membangun atau meninggikan bangunan Ka'bah tersebut, ya, semacam jadi bangunan batu, kemudian ada kapur, ada batu, ada pasir, ada yang diaduk dengan air, kemudian mungkin ya di situ akan ada bekas tapak kakinya,
Dan di dalam surat Al-Baqarah nanti di sana disebutkan bahwa di situ ada bukti dan ayat selanjutnya ya, di ayat yang ke 129 dan seterusnya itu ada maqam Ibrahim. Ya, maka di sini kita akan bahas Nabi Ismail itu luar biasa memberikan satu kepedulian terhadap ayahnya sendiri. Maka pelajaran yang harus kita ambil dari kita di sini terhadap kepedulian Ismail terhadap ayahnya ini adalah suatu pelajaran yang besar, yang sangat baik sekali. Ya. Belum lagi ketika Nabi Ismail atau Ismail muda dipanggil oleh ayahnya, baru datang dari Palestina, ya, lama nggak jumpa. Biasanya kalau ada ayah dan anak lama tak jumpa itu apa yang diungkapkan? Adalah sebuah kekangenan, ya kan? Sebuah ekspresi yang luar biasa, senangnya luar biasa. Namun ternyata ketika kita lihat diceritakan di dalam surat As-Saffat di sana bahwa wahai anakku, aku bermimpi mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Bayangkan, lama tak jumpa, begitu jumpa menyampaikan aku mendapatkan perintah dari Allah untuk menyembelih kamu. Kalau hari ini ada anak ya mendapatkan perintah seperti itu, kira-kira bagaimana? Ini ayah waras enggak gitu ya? Masa anaknya sendiri mau disembelih, gitu kan? Ternyata Nabi Ibrahim kan tidak. Fa'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Sesungguhnya insyaallah engkau akan mendapati aku dalam kondisi bersabar. Namun tentu sebelumnya syarat-syarat ya, sebelum saya disembelih, terumpupkan saya, jangan hadapkan ya, pesonya ditajamkan, ikat saya dengan kuat ya, biar aku tidak terlalu banyak meronta-ronta. Dan itulah Nabi Ismail, ketawakalannya, kesabarannya, ketaatannya, ketundukannya luar biasa. Tentu ini tidak lepas dari asuhan ibundanya siapa? Siti Hajar ya. Ibundanya Siti Hajar ini tentu beliau menanamkan sebuah ketawakalan, ketauhidan, kesabaran yang luar biasa. Jadi ada peran ibu yang luar biasa, akhirnya muncul generasi yang luar biasa. Jadi tidak mungkin Ismail akan muncul tanpa ada peran orang tua yang luar biasa. Nah, akhirnya ketika ada suatu penyembelihan, itulah bulan kemarin ya, Dzul Hijjah, itu kita mendapatkan satu perintah berkorban. Dan kita tidak diperintahkan untuk menyembelih Ismail kita, gitu kan? Kita tidak diperintah untuk menyembelih anak-anak kita. Kita hanya diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk beli domba semampunya. Ya, enggak. Kalau itu masih ada suatu kemampuan, beli ya kambing. Ya, kambing. Setelah kambing, sapi. Kalau sapi masih mampu, beli unta. Tarik ke sini, pesen dulu ya. Jadi kita hanya disuruh menyembelih itu, menyisihkan itu. Kita subhanallah, kita itu ada sebuah syariat yang sudah sangat ringan banget ya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, hanya disuruh taubat saja ya. Saat Bani Israel dulu ketika ada perintah taubat, tidak hanya sekedar astagfirullah wa atubu ilaik, tidak hanya sekedar itu, namun bertobatlah kamu dan bunuhlah diri kamu, kan gitu ya. Faqtulu anfusakum dalam surat Al-Baqarah gitu kan ya. Wa idz qala Musa liqaumi innakum dalamtum anfusakum fatubu ila waqtulu anfusakum ya. Jadi bertobat kepada Allah, kemudian bunuhlah diri kamu sendiri. Itu syariat zaman dulu. Kalau zaman sekarang cukup kita disuruh tobat, selesai ya, disuruh tobat selesai. Nabi Ismail juga begitu. Jadi sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, dan Jaish yang dipimpin oleh Abraha itu mengerahkan pasukan yang belum pernah terjadi di dunia Arab. Ya, yaitu di situ adalah mengerahkan Jaish Fil ya, Al-Fil, gajah. Pasukan gajah. Terjadi sebuah negosiasi yang lama ya. Abraha
dengan tokoh-tokoh Arab, khususnya yang dikasih amanat untuk menjaga Ka'bah atau memegang kunci Ka'bah. Kebetulan yang saat itu yang ditunjuk untuk memegang kunci Ka'bah itu adalah Abdul Muthalib, ya. Abdul Muthalib, ya. Ini kakek Rasulullah SAW. Jadi kebetulan beliau adalah yang memegang atau mendapatkan satu amanat, ya, satu amanat. Maka ketika Jaisul Fil ini akan menggempur Ka'bah, oleh Abdul Muthalib diserahkan kepada pemilik rumah itu, ya. Karena utusan yang diutus oleh Abrahah ke Mekah itu menyampaikan bahwa kedatangan pasukan dari Abrahah dari Yaman ini hanya untuk merobohkan atau menghancurkan Ka'bah. Jadi sebenarnya ada satu sentimental, ya, ada kecemburuan. Jadi Abrahah ini intinya nggak suka di Mekah atau di Ka'bah itu di Mekah itu ada satu ikon tertentu yang digandrungi atau dicintai menjadi satu kiblat. Ya, akhirnya Abrahah ini pun juga membuat satu semacam Ka'bah tandingan, ya, berupa Qulais itu, ya. Sebuah Qulais ini dia membuat di Habasyah, di kerajaannya, untuk menjadi tandingan, dan agar nanti ketika Ka'bah ini dihancurkan mereka berkiblat ke Habasyah. Intinya seperti itu. Dia nggak suka Ka'bah ini menjadi ramai, ya. Nggak suka Ka'bah ini menjadi kiblat semua umat Islam. Akhirnya beliau ingin merobohkan itu. Namun sekali lagi bahwa sesungguhnya kata Ibu Abdul Muthalib bahwa ini rumah adalah ada pemiliknya. Terus terang saya tidak sanggup melawan pasukan kamu. Saya nggak punya kekuatan untuk bisa menghadapi pasukan kalian yang dipimpin oleh filun azimun, gajah yang sangat besar. Maka kata Rasulullah SAW, faida kanu, ketika mereka sudah berada di tanah lapang, di Baida, ya, di tanah yang sangat lapang, sangat luas, ya. Tanah yang sangat lapang ini mereka yukshafu, ya, mereka dihancurkan. Jadi mereka ditenggelamkan di dalam perut bumi. Jadi pasukan-pasukan tersebut dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita masih dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro, tidaklah kalian mengetahui bagaimana Rabbmu berbuat. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, berbuat terhadap ashabul fil ini, pemilik pasukan gajah. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala demi menjaga Baitullah, ya, untuk menjaga rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ya, awwalu baitin, ya, wudi'a linnas ini. Allah Subhanahu wa taala tidak main-main di dalam mengerahkan atau menjaga sebuah rumah yang Abdul Muthalib sendiri sudah pasrah, ya, aku pasrah ya Allah. Kalau toh pun engkau akan membiarkan rumah ini, ya hancur-hancurlah. Karena kami tidak ada kekuatan, kemampuan untuk menghadapi pasukan ashabul fil, ya, pemilik pasukan gajah, ya, Abrahah ini. Aku tidak mampu menghadapi mereka. Ternyata ketika mereka berada di Baida minal ar, itu disebutkan di dalam satu penjelasan di sini adalah bernama Mughammas, ya. Ini Baida di sini adalah bernama Al-Mughammas. Satu tempat antara Madinah dan Mekah. Jadi dia berhenti di perbatasan kota Mekah. Gajah-gajah itu, ya, deprok, nggak punya doyo, nggak punya kekuatan. Jadi sampai pemilik-pemilik Ka'bah, pawang-pawangnya itu
Biasanya pawang-pawang itu kan mengetahui karakter, mengetahui berdiri kan begitu ya. Jalan-jalan kan gitu. Jadi punya remote sudah ya. Sudah punya remote. Jalan-jalan, berdiri. Namun ketika dia diperintahkan untuk jalan, dia tetap mogok. Untuk berdiri tetap mogok. Ada di perbatasan ini, di Manggomas ya. Namun anehnya, ikhwani fillah arsyadakumullah, fil ini ya, gajah ini ketika dibelokkan menuju Yaman ya, kepalanya dibelokkan menuju Yaman sana, langsung berdiri dan yafirlu, dia langsung lari ya. Ini kan aneh, subhanallah. Jadi dia ketika diarahkan menuju Yaman, kembali ke tempatnya, dia langsung belok, berdiri dan lari. Tapi begitu diarahkan lagi ke Mekah, deprok lagi. Enggak mau berdiri, enggak mau lari, enggak mau jalan. Ini ada di Baida Minal Ardi atau di Munggemas. Sehingga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukshafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semuanya akan ditenggelamkan dalam perut bumi. Dalam surat Al-Fil di sana Allah mengutus wa arsala alaihim tayran ababil. Tayran ababil itu adalah al-jama'at al-kasiruna minat tuyur. Ya, segerombol yang sangat banyak dari burung-burung. Dan burung-burung itu membawa batu-batu, kerikil-kerikil, tanah-tanah yang dibakar. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Jadi Allah di sana arsala alaihim tayran ababil, mengutus burung-burung tersebut dengan batu-batu kerikil. Subhanallah, dalam sebuah keterangan ketika kerikil tersebut dijatuhkan, langsung pleng, itu kena sasaran, nggak ada yang lewat. Jadi tingkat sniper tinggi, nggak ada yang lewat, Pak. Tidak tahu latihannya di mana. Ya, jadi burung itu dari kejauhan menjatuhkan kerikil tersebut tepat pada kepalanya. Dalam sebuah keterangan di sini ternyata, ya, kerikil yang diturunkan itu adalah langsung dari kepalanya menembus tubuh. Ya, langsung keluar menembus tubuh. Makanya di akhir ayat surat Al-Fil itu katanya di sana dijelaskan ke asfim makul, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kita lihat, perhatikan ulat yang sedang memakan daun-daun itu ya, mungkin ada di pisang, ada di pohon jambu, ada di pohon-pohon di rerumputan itu. Perhatikan, gitu, langsung habis. Begitu batu diturunkan di sini, mungkin langsung habis hilang, ketelan bumi. Yuhsyafu fi fil ardi, fi batnil ard, di dalam perut bumi. Yang menjadi pertanyaan di sini dari Aisyah Ummul Mukminin, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, qalat qultu ya Rasulullah kaifa yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mereka akan dihancurkan atau ditenggelamkan dari orang-orang pertama sampai orang-orang terakhir, sementara di sana ada aswaq, ya, ada aswaq, pedagang-pedagang atau saudagar, ya, ada pedagang-pedagang yang ikut rombongan tersebut. Juga ada orang-orang yang selain mereka tidak bertujuan untuk yawisul Ka'bah, tidak bertujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi ada di dalam sebuah rombongan yang dihancurkan tersebut, yang kena adab tersebut, itu ada orang-orang yang misinya, niatan mereka itu adalah untuk berdagang, untuk bisnis. Ada yang selain mereka dengan tujuan yang lain, intinya tidak termasuk al-jaisu, ya, Ka'bah, tidak termasuk pasukan yang hendak menghancurkan Ka'bah. Jadi pertanyaan Aisyah radhiyallahu an, ada sebuah sesuatu yang muncul dalam pemikirannya sehingga muncul pertanyaan, kaifa ya Rasulullah, ya. Qultu ya Rasulullah, di sini kurang tadi ya. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yuhsabu bi awwalihim
bagaimana mereka itu akan dihancurkan dari kelompok yang pertama hingga kelompok yang terakhir, sementara mereka ada kelompok-kelompok pedagang dan di antara mereka ada orang-orang selain mereka. Bagaimana mereka akan dihancurkan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhsabu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyyatihim. Ini yang menjadi pembahasan di dalam judul kita. Wahai Aisyah, mereka memang akan dihancurkan dari awal sampai akhir, siapapun yang ikut gerombolan tersebut. Masih di dalam satu ayat, wattaqu fitnatal ladzi la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ya, takutlah ketika fitnah ataupun ujian, bala dari Allah Subhanahu wa taala turun kepada umat manusia ini tidak hanya mengenai orang-orang yang berbuat maksiat saja, namun juga akan mengenai kepada orang-orang yang soleh. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tidak akan mengenai sasaran orang-orang yang berbuat zalim saja. Artinya di sana ada orang soleh dan ada orang toleh. Ada orang yang lurus, ada orang yang suka tolah-toleh. Itu ya, kesana kemari nggak fokus terhadap sebuah syariat. Sehingga mereka nanti akan dibangunkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna. Mereka akan dibangkitkan, akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka, ala niyatihim. Niatan mereka pasti itulah Allah akan membalas. Jadi kalau mereka tidak berniat jaisul Ka'bah, maka mereka ini tidak, yang ditenggelamkan, yang kena musibah ini tidak akan masuk kategori ini. Ya, sesuai dengan niatan mereka. Niatan mereka berdagang, misalnya untuk berdagang. Tadi kemarin ada ungkapan, gimana dagang saya kalau hasilnya nanti untuk ibadah. Ya itulah ya, tujuannya nanti ya seperti itu. Akan diniatkan hasilnya untuk ibadah, untuk nabung buat haji, nabung buat kurban. Kalau kita ditarik 3,5 juta menjelang hari H, tidak punya duit, maka solusinya menabung setiap bulan. Setiap bulan berat ditarik 350.000 misalnya, ya diperinci lagi tiap hari 10.000 atau 15.000. 15.000 tiap hari susah, ya tinggal hitung niatannya ya. Kalau kita niat, insya Allah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Jangan sampai ada sebuah rizki sebenarnya mampu namun dengan alasan tidak mampu. Ya, jangan sampai kalah dengan Ismail di anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hanya diperintahkan untuk menyisihkan sebagian harta kita. Yang menjadi perintah Allah. Jadi ketika kita mengambil sebuah pelajaran di sini, ya, pelajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sunnahnya adalah, atau yang sering kita dapatkan di sini, ya, yang di sini ya, wa yarfa Ibrahimul qawaida minal bait wa Ismail, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah itu ditutup dengan doa, ya. Maknanya apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Apapun yang kita lakukan hari ini. Hari ini, malam ini kita sudah mengadakan taklim, ya Allah. Ya. Kegiatan kita ini, kegiatan kami ini, semoga Engkau terima di sisimu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita ngaji, kita sholat tahajud, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran. Setelah itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Karena kita bekerja sudah jelas, ya, kita bekerja, beribadah sudah jelas kita beribadah. Bahkan apa yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan besar, kekhawatiran kita, amalan-amalan kita ini diterima Allah atau tidak, gitu loh. Sekelas Nabi Ibrahim, pangkatnya adalah Khalilullah,
ya, bukan Khalil Aziz ya. Jadi pangkatnya adalah Khalilullah, kekasih Allah, dijamin surganya, menjadi seorang rasul ya. Ini memiliki sebuah kekhawatiran bahwa amalnya ini takut tidak diterima oleh Allah. Maka panjatkan setiap kita selesai beramal untuk senantiasa berdoa. Sampun hafal nggih? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah perbuatan ibadah-ibadah kami ya, dari kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ini dasar bahwa sesungguhnya kita memang ada roja ya, ada khauf, ada harap, ada kekhawatiran. Mengharap betul bahwa sesungguhnya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khawatir ketika kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menyangka punya amal banyak, ternyata zong. Ya, tidak punya apa-apa. Jadi muflis. Ya, muflis, bangkrut, tidak punya duit, gitu ya, nggak punya fulus, atau di sana nggak punya pahala. Ini karena tadi niatan-niatan kita tidak ditata dengan baik. Ya, semua amalan-amalan kita, menurut di sini, ya, kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran, lewat ayat ini, senantiasa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diutusnya Nabi Muhammad SAW itu pun juga berkat doa Nabi Ibrahim. Diterusnya di ayat 129 ya, Rabbana wa ba'as rasulan wa ba'as fihim rasulan ya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan. Ya Allah, utuslah seorang rasul ya dari mereka. Jadi ini berkat doa Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar nanti kelak di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan mereka. Ya, maksudnya yang lahir di dekat Ka'bah. Ya, Baitullah ini. Dan setelah diteliti, sekian rasul, sekian nabi, tidak ada yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jasanya besar. Maka kita ketika bersalawat disuruh bersalawat juga wala ali Ibrahim ya, supaya kita juga bersalawat kepada Nabiullah Ibrahim, bapak tauhid kita. Wanibillah sanullah, pada saya garis bawahi bahwa sesungguhnya terhadap hubungan dengan judul Ihdarun Niyah atau Ikhlas wa Ihdarun Niyah, di sini adalah mereka nanti akan, siapapun yang meninggal atau yang kena musibah, kena adab Allah SWT ya, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka. Yub'atsuna ala niyatihim, bahwa mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatan mereka. Jadi kekhawatiran yang diungkapkan oleh Aisyah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha ini tidak terjadi. Ya, jangan khawatir ya, tidak terjadi. Walaupun mereka mungkin akan yukhshafu bi awwali wa akhirihim ma'ahum, dihancurkan bersama-sama mereka, nanti mereka endingnya dibangkitkan disesuaikan dengan niatan mereka. Kalau mereka tidak ada niatan sama sekali untuk menghancurkan Ka'bah, insya Allah mereka selamat. Tapi kalau ada niatan bergabung di sini, ya sudah, halaka minad dunya wal akhirah, hancur dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa nabillahi sallallahu, pada akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meluruskan niat dan niatan kita, apapun pekerjaan kita, apapun ibadah kita, agar semata-mata liwajhillah, limardotillah, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya aku qouli hadza wa lafu minkum wa nahtatim bi kiradil hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.